Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita dulu membaca doa belajar. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sikni ilman warsukni fahman. Amin. Ya, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya, dan bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Ayo ikuti pelajaran ini. Insya Allah kalian dapat membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta dan utusan Rasul Allah. Yang pertama kita pelajari adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala, pencipta dan penguasa alam semesta ini dan seisinya, ciptaan Allah adalah yang ada di langit, di bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lainnya. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, Al-Quran, dan nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Nah, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, mengenal Allah melalui alam semesta yang pertama. Nah, tentu kita sudah melihat di sekitar kita tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, dan tak ada satupun manusia yang mampu menciptakan itu semua. Seperti apa itu? Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi. Yang pertama, pohon kelapa. Pohon kelapa ini dia tumbuh dengan baik dan mempunyai buah dan rasanya manis. Itu ciptaan yang sangat luar biasa, dan tak ada satupun manusia yang mampu menyamainya. Nah, anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang kedua, manusia. Manusia juga tidak ada yang mampu menciptakan selain hanya kepada Allah. Nah, hanya Allah yang mampu menciptakan manusia. Dan juga hewan. Beraneka ragam hewan yang kita lihat di sekeliling kita, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya makhluk hidup yang Ia ciptakan, tetapi benda mati pun Dia ciptakan. Seperti apa? Gunung-gunung yang tinggi, sungai, meja, rumah, itu adalah semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala melalui perantara manusia. Jadi anak-anakku sekalian yang saya cintai, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Jadi kita harus sadar, kita harus menyadari bahwa ciptaan itu semua adalah untuk kita semua. Makanya kita selalu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat selalu dilimpahkan kepada kita semua. Ada sebuah cerita. Ya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa artinya beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah." Dan beriman atau iman artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam.
Jadi seperti itulah anak-anakku sekalian, bahwa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalian sudah tahu semua, beriman kepada Allah itu ada berapa. Tentu kalian sudah paham semuanya kan anak-anak? Rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, nah itu yang pertama. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang keempat, kitab-kitab Allah. Iman kepada qada dan qadar. Dan beriman kepada hari kiamat. Itulah yang harus kita pahami. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu kalian bertanya-tanya kepada anak-anakku sekalian, beriman itu apa? Jadi beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah. Allah adalah adanya alam semesta. Allah itu adanya alam semesta itu karena adanya Allah. Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan nama-namanya. Jadi Al-Quran itu sudah menjelaskan tentang nama-nama Allah atau Asmaul Husna di dalam Al-Quran itu. Nah, seperti itu anak-anakku sekalian, bisa dipahami semua? Kalau bisa, alhamdulillah. Berarti kalian sudah bisa memahami tentang beriman kepada Allah melalui alam semesta. Nah, adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda di dalamnya. Pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati, benda yang tidak dapat bergerak, bertumbuh, dan berkembang, dan bernapas. Juga ada yang disebut sebagai benda yang hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas. Semua itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya. Seperti apa itu yang bergerak? Nah, seperti manusia, hewan, itu adalah semua yang bergerak. Bertumbuh, apa itu bertumbuh? Bertumbuh adalah pohon-pohon yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkembang seperti kita ini manusia, berkembang, melahirkan, akhirnya ada keturunan. Begitupun tumbuh-tumbuhan, dia juga berkembang melalui beranak. Nah, seperti itu anak-anak sekalian, dan juga mereka bernapas. Semua itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Jadi banyak tanda-tanda yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah ciptaannya, dan tak ada satupun manusia yang mampu menyamainya. Jadi kita harus yakin dan beriman bahwa Allah itu ada. Yaitu seperti itu ya anak-anak sekalian, bisa dipahami? Alhamdulillah kalau bisa dipahami bahwa anak-anakku sekalian semua ini anak-anak yang pintar, anak yang cerdas, semua dipahami dengan baik. Nah, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, tadi kita sudah mengetahui mengenal Allah melalui alam semesta. Sekarang kita masuk pelajaran yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu yang menjelaskan dengan artinya, itulah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Jadi segala perintahnya kita laksanakan. Seperti apa itu perintahnya? Yang pertama, beribadah kepada Allah, yaitu salat. Itu yang pertama, salat. Apakah anakku sekalian sudah melaksanakan salat 5 waktu? Alhamdulillah, kalau sudah melaksanakan 5 waktu,
Bisa kalian sebutkan salat apa saja itu? Yang pertama, salat subuh. Apalagi? Salat duhur. Salat apa lagi? Salat asar. Terus apalagi? Salat maghrib. Apalagi? Salat isya. Nah, itulah kewajiban kita sebagai umat Islam yang harus kita laksanakan dan harus tepat waktu. Kita laksanakan salat 5 waktu itu, ya, karena itu adalah hukumnya wajib, berdosa ketika kita tinggalkan. Bisa dipahami anak-anakku sekalian semua ini? Kalau bisa, alhamdulillah. Semoga kalian semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepadanya. Karena sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Al-An'am ayat 6 sampai 102. Anak-anakku sekalian, ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang maha menciptakan dan maha memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembahnya hanya kepada Allah, tiada yang lain. Jadi anak-anakku sekalian, perlu diperhatikan bahwa gunung yang kita sembah itu tidak layak karena dia adalah habis, mati. Matahari yang kita sembah itu bukan Tuhan kita karena dia adalah tenggelam. Jadi yang satu-satunya adalah yang menciptakan alam semesta ini, itulah yang kita sembah. Yang menciptakan matahari, yang menciptakan bumi, tata surya yang beredar sesuai dengan porosnya. Bisa dipahami semuanya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Kalau sudah dipahami semua, berarti anak-anakku sekalian dapat memahami tentang mengenal Allah melalui Al-Quran dan alam semesta ini. Nah, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, tentu kalian sudah mengetahui Asmaul Husna itu ada 99. Ya, paham semua? Ada berapa? Ada 99. Tetapi yang wajib kita pelajari ini hari adalah 3 saja yang kita pelajari. Yang pertama Al-Basir, kedua Al-Ad, yang ketiga Al-Azim. Nah, yang pertama adalah Al-Basir. Nah, anak-anakku sekalian, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basirnya. Al-Basir berarti Allah maha melihat. Allah subhanahu wa ta'ala mampu melihat apa saja, sampai hal sekecil atau sebesar zarah pun dia dapat melihat. Dan tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Jadi walaupun kita sembunyi, dimanapun kita berada, menghindari kematian, taruh seumpamanya, itu tidak akan bisa. Biar sembunyi di dalam perut sapi, di dalam lemari, di dalam biliang, Allah tetap melihatmu. Tetapi ketika dia sampai ajal, pasti akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dicabut nyawanya, ya. Jadi tidak ada kata sungguh. Kalau sudah sampai detik itu, maka detik itu pula lah kamu akan meninggalkan dunia ini. Ya, anak-anakku sekalian, jadi sifat-sifat Al-Basir itu adalah Allah maha melihat. Tak ada satupun yang luput dari pandangannya. Jadi jangan sampai kalau melihat sesuatu, barangnya temanmu, di dalam tas berupa uang atau benda lain yang kamu sukai, kamu ambil karena menganggap di ruangan itu tidak ada orang. Nah, kamu ngambilnya. Tetapi di sisi lain ada
Allah yang melihat kita. Karena Allah itu memiliki surat Al-Basir yang maha melihat. Dan juga ada malaikat di sekitar kita yang mencatat amal baik dan keburukan kita. Bisa dipahami semua ini anak-anakku sekalian? Kalau bisa, alhamdulillah, berarti kalian bisa memperagakan bahwa saya akan tidak mengambil barangnya punyanya temanku atau punyanya orang lain, karena ada Allah yang melihat, yang mempunyai sifat al-basir, maha melihat. Bisa dipahami semua ini anak-anak? Nah, kalau bisa, berarti anak-anakku sekalian semua ini pada pintar-pintar semua, mampu memahami tentang sifat-sifat Allah, yaitu Asmaul Husna, yang artinya Al-Basir, artinya maha melihat. Nah, anak-anakku sekalian yang saya cintai, karena kalian sudah memahami tentang surat Al-Basir. Yang kedua lagi, Al-Ad. Al-Ad ya. Apa itu Al-Ad? Anak-anakku sekalian, tahukah kalian artinya Al-Ad? Al-Ad berarti Allah yang maha adil. Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggalkan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjauhi larangannya. Jadi anak-anakku sekalian, kalian sudah mengetahui nama-nama Asmaul Husna. Al-Ad berarti Allah maha adil. Jadi Allah itu tidak membeda-bedakan keturunan, kekayaan, atau jabatan. Semuanya Allah sama, tidak ada yang diistimewakan. Tetapi nanti di kemudian hari baru ada yang diistimewakan. Siapa itu yang orang-orang yang diistimewakan? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang taat kepada Allah. Siapa itu orang-orang taat kepada Allah? Orang-orang taat kepada Allah itu adalah orang yang menjalankan salat 5 waktu, mengaji, dan berbuat baik terhadap sesama. Nah, itulah yang akan membedakan di kemudian hari. Kalau di dunia, Al-Ad ini berfungsi, semuanya sama. Tidak ada yang keturunannya bagus, kekayaannya banyak, jabatannya tinggi. Itu tidak berlaku di akhirat, tapi berlaku di dunia. Ya, bisa dipahami semua anak-anakku sekalian? Kalau sudah dipahami, alhamdulillah. Nah, sekarang berikutnya Asmaul Husna lagi yang ketiga, Al-Azim ya. Al-Azim ini anak-anakku sekalian, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Jika pernah, coba ceritakan. Nah, bagus. Bahwa membantu seseorang adalah berarti sudah menjalankan surat apa itu? Coba sebutkan lagi. Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Nah, itulah itulah nama Asmaul Husna. Al-Azim artinya, ya. Apa artinya Al-Azim? Artinya Al-Azim adalah Allah Maha Agung. Jadi hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan lain. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Jadi Allah tidak membutuhkan pertolongan, tetapi Allah meminta untuk berdoa kepadanya, meminta pertolongan. Seperti apa itu? Berdoa dan berusaha. Tadinya contohnya, kamu anak-anakku sekalian tidak bisa membaca dengan baik. Setelah melakukan sekolah, berusaha, dan selalu berdoa di dalam sekolah,
akhirnya kalian dapat belajar dengan baik, bisa membaca. Kenapa? Karena usaha dan doa kalian. Nah, itulah sifat al-arim, al-azim yang harus kita pahami, ya. Nah, itulah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ia miliki, ya. Dengan memahami sifat Allah Al-Arim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dipahami ini semua anakku sekalian? Alhamdulillah, kalau bisa memahami ini semua, berarti anak-anakku ini anak yang cerdas dan pandai. Mudah-mudahan setelah pelaksanaan ini mendapat nilai yang baik dan memuaskan dan bisa membanggakan kedua orang tua kalian dan bapak guru yang ada di sekolah. Jadi pelajaran yang kita pelajari ini hari, saya kira sudah bisa memahami dengan baik. Saya kira sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.